Konten kita kali ini bukan nge-review HP, bukan juga nge-review pacar orang, tapi ngebahas soal IP rating. Pasti lu pada udah sering denger deh IP rating, apalagi kalau yang suka lihat review-review gadget. Apa sih IP rating itu dan seberapa penting sih? Sebenarnya IP rating ini nggak cuma berlaku di HP atau laptop doang, tapi standar ini juga berlaku di perangkat-perangkat elektronik lainnya kayak kabel, earphone, smartwatch, speaker, dan kamera outdoor. Kali ini kita bakal bahas generalnya di HP aja ya, so check this out. IP singkatan dari Ingress Protection. Ingress berarti kemasukan, bukan kesurupan maksudnya ya. Kemasukan ini berarti proteksi dari kemasukan suatu benda atau bahasa formalnya proteksi terhadap kemasukan benda padat atau cairan. Oh ya, IP rating ini diterbitkan oleh IEC atau International Electrotechnical Commission. Jadi produsen nggak bisa asal pasang rating, harus di-approve dulu tuh. Okay. Tapi dengan adanya IP rating di satu gadget ini bukan berarti gadget itu bisa langsung dicemplungin ke air gitu aja ya. Oke, lanjut. IP rating ini terdiri dari 2 digit. Sini gue kasih tahu cara bacanya gimana. Biasanya IP rating itu ditulisnya IPXX. XX ini maksudnya 2 digit angka. Jadi ada tulisan IP di depan dan langsung diikutin sama 2 angka di belakangnya tanpa tanda baca. Nah ini catat nih lu pada nih, jadi jangan sampai ketipu atau kegocek soal IP rating ini di gadget. Terus apa maksud dari 2 angka ini? Digit pertama menunjukkan rating proteksi terhadap benda padat. Digit kedua menunjukkan rating proteksi terhadap air. Nah, satu lagi nih, hafalin di luar kepala. Kalau 0 berarti udah diuji, tapi dinyatakan nggak ada proteksi sama sekali. Kalau X berarti produsen nggak punya data cukup atau nggak ngelakuin pengujian dan nggak menjanjikan proteksi apa-apa. Nah, sekarang kita bahas dari digit pertamanya dulu ya. Digit pertama dimulai dari angka 0 sampai 6. Proteksi terhadap benda padat ini meningkat dari rendah ke tinggi. Detailnya ada di sini nih, udah gua catet dan udah gua tampilin nih. Oke, ini sambil gue bacain aja ya. Angka 0 ini berarti tidak memiliki proteksi khusus terhadap benda padat. Kalau 1 berarti proteksi terhadap benda padat dengan ukuran lebih dari 50 mm atau misalnya tangan. Nah, tapi untuk di gadget ini mulai ada di angka kelima nih. Nih ya, angka 5 ya, tidak terproteksi sepenuhnya dari debu. Tapi jumlah debu yang masuk ke perangkat itu nggak akan membuat perangkat jadi rusak. Nah ini nih biasanya sering ada di HP, dan yang nomor 6 ini sepenuhnya terproteksi dari debu. Digit kedua menunjukkan rating proteksi terhadap air atau cairan. Digit kedua ini dimulai dari angka 0 sampai 8. Sama kayak digit pertama, level proteksinya ini meningkat nih dari rendah ke tinggi. Nih, gue tunjukin lagi nih. Kalau 0 berarti nggak memiliki proteksi khusus terhadap cairan. Kalau 1 berarti proteksi terhadap tetesan air. Ingat ya, ini tetesan, nggak sengaja ketetesan air. Kalau 2 berarti proteksi terhadap tetesan air hingga kemiringan 15 derajat dari posisi yang normal. Ini biasanya sering ada di TWS. Yang ketiga, proteksi terhadap semprotan air hingga kemiringan 60 derajat dari atas. Yang keempat, proteksi terhadap guyuran air dari berbagai arah. Nih lebih kencang nih dibandingkan sama yang sebelumnya. Yang kelima, proteksi terhadap semprotan air menggunakan nozzle ukuran 6,3 mm selama 3 menit dari berbagai arah. Yang keenam, proteksi terhadap semprotan air menggunakan nozzle ukuran yang lebih besar nih daripada yang sebelumnya. Selama 3 menit dari berbagai arah. Oh iya, silakan Mas, ambil aja dulu.
Maaf ya mas. Oke, lanjut. Tadi ada iklan. Yang ketujuh, proteksi terhadap kedalaman air maksimal 1 meter nih selama 30 menit. Oh, ini udah mulai lebih kuat gitu, lebih tahan daripada yang sebelumnya. Dan yang kedelapan nih, proteksi terhadap kedalaman air maksimal 3 meter selama 30 menit. Wow, acuannya adalah dia ini lebih tinggi ya daripada yang 7. Di atas 1 meter ya, intinya lebih bagus lah daripada yang nomor 7 tadi. Nih, kita kasih contoh ya. HP dengan IP 68 berarti HP ini punya proteksi sepenuhnya dari debu dan juga punya proteksi terhadap kedalaman air nih hingga 3 meter selama 30 menit. Nah, contoh HP dengan IP 68 ini iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra, dan Asus Zenfone 9. Contoh lain, HP dengan IP 53 berarti kalau HP-nya kemasukan debu yang masuk itu nggak bakal merusak HP. Dan proteksi terhadap semprotan air sampai kemiringan 60 derajat dari atas. Nah, contoh HP-nya ini Infinix Note 40 Pro, Poco X3 Pro, dan Redmi Note 12 Pro 5G. Nah, kalau HP dengan IP X4 artinya gimana tuh? Artinya, HP itu nggak ada perlindungan terhadap debu dan punya proteksi terhadap guyuran air dari berbagai arah. Contoh HP-nya ini Oppo A55. Sekarang yuk kita bahas sejarah dari awal mula adanya IP rating ini. Gak jadi guys, gak jadi. Sejarahnya panjang banget. Emangnya IP rating sepenting itu, Min? Loh iya, ada beberapa alasan nih kenapa IP rating ini penting banget. Oke. Alasan pertama dari segi keamanan. IP rating memastikan keamanan elu sebagai pengguna dan HP itu sendiri. Kenapa? Karena debu dan air bisa ngerusak komponen internal dari HP. IP rating yang sesuai bakal ngurangin berbagai risiko kekurangan tadi. Yang kedua dari segi keandalan. HP dengan IP rating yang baik cenderung lebih langgeng alias awet. Umur pakainya jadi lebih lama karena debu dan air gak akan ganggu fungsi normalnya. Yang ketiga dari segi kenyamanan. HP dengan IP rating yang bagus tentunya bikin lo sebagai pengguna lebih pede makanya di berbagai kondisi lingkungan, ya nggak? Lo nggak perlu khawatir HP bakal rusak karena debu dan air karena ada si IP rating tadi. Terus apa kaitannya IP rating sama kebutuhan pengguna? Yang pertama, kesesuaian dengan gaya hidup. Nih contoh nih ya, kalau lu aktif, suka beraktivitas di outdoor atau kerja di lingkungan yang berdebu atau lembab, nah ini pastinya lu butuh dong HP dengan IP rating yang tinggi, IP 68 nih contohnya. Cocok tuh buat olahraga air dan kamera IP 68 cocok buat hiking di cuaca hujan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Ya, gue bukan orang yang aktif di outdoor, jadi gimana tuh? Kalau lu anak rumahan, ansos, dan gak pernah bergaul, IP 53 atau IP 65 udah cukup sih buat sehari-hari di rumah. Yang kedua, mencegah kerusakan. Kayak yang udah gue jelasin nih sebelumnya, HP dengan IP rating yang tinggi itu cenderung lebih awet dan tahan dari kerusakan akibat debu sama air. Nah, tentunya nih menghemat biaya perbaikan dan penggantian HP juga dong. Terus, HP dengan IP rating yang jelas juga ngasih ketenangan gitu, nggak anxious lah. Lu sebagai pengguna nggak perlu was-was megang HP di kondisi tertentu. Misalnya nih, HP 68 nggak perlu khawatir tuh pas lagi kehujanan. Yang ketiga, sebagai faktor pembanding. Kenapa IP rating bisa dikatakan sebagai faktor pembanding? Karena HP dengan IP rating yang tinggi biasanya punya harga yang lebih tinggi juga. IP rating juga bikin lu bisa bandingin ketahanan debu dan air dari berbagai jenis HP. Nah, ini bisa ngebantu lu nih sebagai pengguna buat milih yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget lo. Jadi, udah paham kan kaitannya apa? Oke, segitu aja video bukan review HP ini. Semoga bermanfaat dan jadi insight baru buat kalian ya.
Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten seru kita lainnya. See you!